Selamat pagi adik-adik. Mana nih nggak kedengeran suaranya? Coba dibuka mic-nya dong. Mic-nya dibuka dulu, mic-nya. Kameranya boleh dibuka dulu. Kamera sedih banget. Kameranya boleh dibuka ya adik-adik ya. Siapa nih? Ada Jeremy. Terus Alice, Isabel. Terus Alicia, Nadine, Glory, Eleanor, Daniel, Jose, Joshua, lalu siapa lagi? Jordi, Yovita. Semuanya boleh buka kamera dan mikrofon ya. Halo, selamat pagi adik-adik. Kakak Pasca nggak bisa dengar suaranya, mic-nya masih pada ditutup. Apa sih masa? Halo Cheris. Hai. Adik-adik yang Zoom pakai laptop bisa pakai background yang di-share di grup ya. Yang kayak Kakak Pasca pakai nih sekarang. Yang online di laptop boleh pakai background yang di-share di WhatsApp sama kakak guru kelasnya ya. Kayak gini. Halo. Davin kakak nggak bisa dengar suaranya soalnya di mute sama Karisa. Hai Davin. Halo Kak. Halo, sehat gak? Sehat Kak. Puji Tuhan. Yang lain sehat? Nggak kedengeran. Dibuka dulu mic-nya, Kakak Pasca nggak kedengeran. Mic-nya, kameranya. Dibuka dulu. Huh? Halo Samuel. Halo semuanya. Selamat pagi adik-adik. Halo kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah join. Hari ini kita ada... Halo Kak Dwi. Hari ini kita ada ibadah sekolah minggu adik-adik seperti tahun-tahun sebelumnya. Kenapa sih hari Jumat kita ibadah? Ada yang tahu nggak? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Oh, Enggak. Oh, enggak. Hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus. Betul. Makanya hari ini kita pakai baju hitam-hitam. Siapa yang belum pakai baju hitam? Nah, baju hitam. Hari ini kita pakai baju hitam soalnya memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Kenapa sih harus diperingati? Tuhan Yesus tuh mati untuk apa? Ada yang tahu? Apa? Untuk Menebus dosa manusia. Betul banget. Tuhan Yesus mati kayu salib untuk menebus dosa kita. Siapa tuh yang bicara? Ada yang mau bicara? Enggak ada. Yang belum buka kamera boleh dibuka dulu nggak Kakak? Pas kan minta tolong. Isabel. Di sini yang nggak kelihatan Isabel, Jeremy, Daniel Hutajulu, Gravina. Hai Gaby. Halo kakak-kakak semua yang ada di gereja juga. Halo adik-adik. Kak Pasca. Halo, yang belum pakai background kayak Kakak Pasca di sini sekarang boleh pakai background ya. Seperti yang sudah di-share di WhatsApp kelas kita. Sambil menunggu teman-teman kita yang belum join nih. Tunggu. Kakak Pasca ada pengumuman buat adik-adik semua. Wah. Jadi nanti itu kita tidak ada breakout room, kita nggak ada kelas, tapi ada
panggung boneka yang akan kita tonton sama-sama. Jadi adik-adik harus bertahan sampai apa sih ibadah kita selesai ya. Jangan keluar dulu ya. Kalau misalnya nanti mama ajak mau kemana-kemana nanti dulu ya. Oke? Bisa dipahami semuanya? Dari sini. Oke, Kak. Oke, Kak. Alright, kalau gitu kita mau nyanyi sama-sama. Adik-adik semuanya boleh buka mic-nya dulu. Kita buka mic-nya, kita mau nyanyi lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Semua tahu ya? Lewat 20. Tahu ya? Nih, kalau di gereja Kakak Pasca pasti udah ngomel-ngomel nih. Dibuka dulu mic-nya, nggak kedengeran suaranya. Dibuka. Dibuka yuk adik-adik. Udah. Ya. Davin, buka Davin. Oke. Semua tahu lagunya ya? Kita mau nyanyi lagu itu ya? Semua tahu lagunya ya? Ya. Yang tahu lagunya, yang tahu gerakannya boleh sambil pakai gerakan. Halo semuanya, halo orang tua kami yang juga ikut ibadah sekolah minggu. Terima kasih waktunya. Oke, adik-adik kita mau nyanyi lagu ini ya. Oke ya. Kakak Anggi di gereja boleh bantu iringin pakai keyboard gak ya kira-kira? Oke, siap. Lagu. Semuanya udah siap ya? Kita mau nyanyi sama-sama ya. Dalam rangka memperingati hari kematian Tuhan Yesus sebagai bentuk penebusan dosa adik-adik semua dan seluruh umat manusia, kita mau nyanyi lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Sama-sama ya. Oke? 2, 2, 3, ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak, tanda cintanya. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa kita. Sama orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Gampang ya? Gampang ya lagunya ya? Lagunya gampang, tapi adik-adik nggak ada yang nyanyi, nggak buka mic-nya, Kakak Basta nggak bisa dengar. Mau buka sendiri atau kakak unmute nanti dari sini, ayo. Dibuka. Jadi kalau misalnya kita bernyanyi, teman-teman yang lain juga ikutan. Kalau kita tidak ada yang bernyanyi, nanti teman-teman yang lain nggak ikutan. Jadinya nggak ada yang nyanyi. Dibuka ya. Boleh ya? Jeremy. Boleh, Kak. Isabel dibuka terus mic-nya supaya pas nyanyi kedengaran ya. Mateo. Adik-adik sukacita semuanya dibuka ya. Mama, papa yang mau nemenin adik-adik sukacita juga boleh join ya. Kakak boleh join ya? Ya, boleh. Mama, papa yang mau ikut ibadah sekolah minggu menemani adik-adik kita juga boleh join ya. Iya, Samuel di mic-nya dibuka terus biar kedengeran, suaranya biar nggak putus-putus. Oke. Sekali lagi ya, kita mau nyanyi lagu itu sekali lagi ya adik-adik ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum join, boleh ya? Ya, Kak. Oke. Adik-adik kelas 6 mana suaranya? Adik-adik kelas 6 coba deh mana suaranya. Kakak Pasca belum dengar adik-adik kelas 6 nih. Mana dia? Adik-adik kelas 6 mana dia? Ya. Adik-adik kelas 6 mana suaranya? Ini adik-adik kelas 6. Ada Laura. Ada Jeremy. Oh, ini adik aku ya, Kak.
Iya, nggak apa-apa. Iya. Kelas 5 ada suaranya. Kelas 5 mana suaranya? Kelas 5. Kelas 5 ada Lionel, ada Priscilla, ada Yugo, ada Renard. Terus siapa lagi nih kelas 5? Kelas 5 ada Yeremi Aguero. Suaranya mana? Halo, Kak. Halo. Jangan malu dong, abang kan abang kelas besar biar adik-adiknya ikutan. Jangan ditutup mic-nya, oke? Yang lain, kakak-kakak kelas 4. Kakak abang kelas 4 ini ada Nathanael. Jili. Jili, where are you, Jili? Kakak nggak bisa lihat tuh. Lalu ada siapa nih? Kelas 4. Ada Gravina, ada Eleanora. Hai Eleanora, boleh dibuka ya kameranya ya. Tadi Ada Matthew juga. Halo semuanya. Aduh kakak Pasca kangen banget nih. Kita udah lama nggak sekolah minggu ya. Oh iya, nanti tuh hari Minggu ini tanggal 17 kita kan ada merayakan Paskah. Ya, jadi adik-adik karena ada Paskah, kita bakalan merayakan Paskah nih bareng-bareng lewat Zoom dan ada lomba juga. Lombanya apa? Nanti akan dikasih tahu sama kakak-kakak guru kelasnya masing-masing di grup WhatsApp. Jadi adik-adik harus ibadah hari Minggu. Jangan ada yang kemana-mana ya. Boleh ya disiapin waktunya sampai kira-kira jam 11 lah paling lama ya. Gak apa-apa ya. Nggak usah ikut mama papa gereja. Nggak usah ikut mama papa gereja yang dewasa, ikut ibadah sekolah minggu aja. Oke. Kelas 2 mana suaranya kelas 2? Kelas 2 ini kan ada kakak Pasca di mana? Ya, mana kelas 2 suaranya? Ervandes, Salo Yovita, Glory, Jose. Mic-nya terbuka ya. Asik. Semuanya udah pada pakai background. Yang belum pakai background, terus online-nya di laptop, boleh sekarang pakai background sebelum kita mulai. nggak punya background begitu, Kak. Boleh share di grup kelas loh. Mama papa boleh minta bantuin tolong liatin ya. Kakak. Ya, siapa yang tanya? Rika, Kenapa? aku nggak bisa pakai background. Ntar jadi hang laptop saya. Oh, oke. Nggak apa-apa kalau kayak gitu. Dari tablet nggak bisa, Kak. Oh iya, masa sih? Kan bukannya sama tampilannya. Itu siapa yang bicara? Yang dari tablet siapa? Glory, Kak. Glory. Oh, tampilannya beda ya, Glory? Iya, Kak. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau kakak Pasca nemu caranya, ntar kakak Pasca share ya. Baik, Kak. Yang lain yang belum pakai background, kakak sekolah minggu udah buatin backgroundnya buat kita nih. Kak, aku sama adik aku nggak bisa pakai background karena pakai handphone. Oh iya, oke. Ervandes sama siapa? Adiknya namanya siapa? Elora, Kak. Oke, Elora dan Ervandes. Oke. Jadi yang baru join kakak Pasca ulang lagi ya. Jadi hari ini itu kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Hari apa? Kita memperingati hari apa hari ini? Hari Paskah. Hari Paskah. Belum dong. Paskahnya hari Minggu. Hari kematian Tuhan Yesus. Hari kematian Tuhan Yesus. Hari kematian Tuhan Yesus. Betul. Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Kenapa sih Tuhan Yesusnya mati? Kira-kira ada yang tahu nggak?
Untuk menebus dosa kita. Untuk menebus dosa kita. Menebus dosa kita. Berarti kalau misalnya udah ditebus, berarti harusnya tidak boleh berbuat dosa lagi ya. Benar. Betul. Kira-kira dosa apa nih yang sering banget adik-adik lakukan? Berantem sama adik atau abangnya. Waduh, siapa yang masih suka berantem sama adik atau abangnya? Oh? Mulai ibadah kita ya, saya sampaikan kepada abang dan saya yang bertugas di gereja. Suara kakak Suara Kak Faska. Ya, kalau kayak gini. Suara Kak Faska putus-putus, Kak. Oh iya, maaf ya. Sekarang udah kedengeran. Kedengeran tapi putus-putus. Putus, Kak. Iya, kedengeran. Masih putus-putus, Kak. Kakak tadi keluar. Selamat Jumatku teman-teman. Selamat pagi. Kami ibadah Kak Faska sampaikan kepada kakak abang di gereja. Suaranya masih putus-putus, Kak. Putus, Kak. Shalom adik-adik. Salam, Kak. Aduh. Salam, Kak. Beribadah untuk hari Jumat Agung. Di sini ada Kakak Julia dan ada Kakak Sondang. Kakak Sondang yang selalu energik ya. Adik-adik semuanya udah pada siap-siap buat ibadah? Sudah. Iya. Kakak Sondang ya semuanya. Tadi kakak lihat tuh kakak Paskah dengan adik-adik sudah berinteraksi dengan baik ya. Iya. Iya. Sudah ngajak adik-adik juga supaya adik-adik semangat pakai background ya. Iya. Oh, hari ini Zoom-nya pakai background. Keren-keren. Iya. Adik-adik, kakak mau ajak kita hari ini sebelum memulai ibadah kita mau belajar satu lagu yang keren ya kak ya. Iya. Lagunya yang keren banget. Nanti adik-adik bisa ikutin gerakannya ya berserta dengan kakak ya. Oke. Iya siap. Kita belajar lagu Dalam-Dalam Cintamu Bapa. Ikut ya, boleh berdiri adik-adik semua. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun, besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari
kamu Bapa lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa lebih besar dari apapun. Nanti kita belajar lagi. Oke, kakak kita mau puji Tuhan nih. Lagu yang benar-benar membuat kita bersemangat. Adik-adik tahu kalau misalnya kita hari ini memperingati Jumat Agung karena Yesus itu siapa kakak? Yesus adalah penebus dosa kita dan juru selamat kita. Nanti kita punya sesuatu yang surprise ya kak ya. Di acara apa kak? Kira-kira ada apa kak? Ada apa ya? Nanti ya surprise ya nanti. Iya nanti ya. Makanya jangan kemana-mana. Terus ikuti ibadah ini. Ikutin ada yang surprise hari ini. Oke, kalau gitu kita nyanyi puji Tuhan dari lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, kita mau nyanyi tanda paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Nah, luar biasa ya. Selamat orang yang tidak melihat, tetapi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang baik, kita akan fokus memulai ibadah kita hari ini. Adik-adik siapkan hatinya, siapkan pikirannya, siapkan seluruh tubuhnya, siapkan semua Alkitabnya, beri yang terbaik. Kita akan memulai ibadah Jumat Agung hari ini. Mari kita bersama-sama berhenti sejenak, menutup mata, berdoa. Kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Mandi. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Dia memanggil kita untuk datang kepadanya, yaitu Yesus Tuhan Juru Selamat kita, supaya kita boleh datang memuji dan menyembah Dia di dalam ibadah Jumat Agung ini. Karena itu adik-adik, mari kita puji, kita muliakan Tuhan Yesus dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1. Yesus memanggil. Adik-adik kami undang untuk bangkit. Yesus memanggil, mari segera ikut jalan sama serta, jangan sesat dengar sabdanya. Hai marilah segera, sungguh nanti kita
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi ini. Amin. Mari anak-anak ikutin doa ini. Kubukakan dengan amin. Kubukakan dengan amin. Tuluskan hati dengan yakin. Tulusan hati dengan yakin. Memegang firman-Mu. Memegang firman-Mu. Curahkan roh-Mu Tuhan. Curahkan roh-Mu Tuhan. Supaya diteguhkan kami setia padamu. Supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Amin. Baik adik-adik, kita akan lanjut kembali, kita akan bernyanyi lagi. Adik-adik, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita mendengarkan firman-Nya. Tuhan adalah yang memberi kehidupan bagi kita. Untuk itu, mari kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 124 ayat 1 Roma 7 Yesus. Roma tu Jesus, Roma tibu, bege hatana japon burju, narodo Jesus mangoluho, asa porseaho, masailas rohatai muse, moloi asiando sape, sai Roma hita. Anak-anak, dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan, yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Adik-adik siapa di sini yang tidak berdosa? Selama seminggu ini, pastilah kita banyak melakukan kesalahan, bahkan dosa-dosa di dalam hidup kita. Adik-adik, hari ini mari kita mau mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, supaya kita boleh merasakan sukacita daripadanya. Kita akan mengaku dosa kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1 dan 2 pada kaki salibmu. Pada ayat yang kedua, adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Yesusku berlindung
Saat ini kita berdiri menghadap Tuhan. Ingatlah penderitaan Yesus di kayu salib. Sembari kita merenungkan kelemahan dan kealpaan kita atas kehendak-Nya dalam segala perbuatan kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Amin. Mari anak-anak kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, tadi kita sudah mengenang bagaimana Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa-dosa kita ya adik-adik ya. Dan pagi hari ini kita sudah dihapuskan oleh darah Yesus dosa-dosa kita ya. Karena Tuhan Yesus itu adalah penghapus dosa kita dan Dia adalah juru selamat kita. Untuk itu adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan 2. Dihapuskan dosaku. Anak-anak, dengarkanlah ayat pengantar firman Tuhan yang ditetapkan pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini, tertulis dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Mari kita baca secara responsoria. Nanti nomor 2 anak-anak ya. Karena kita sekarang mempunyai iman besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita bersama-sama, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya dalam hati. Amin. Amin. Adik-adik, sungguh indah kabar mulia. Kabar yaitu Kristus yang telah menebus dosa-dosa dan celah kita. Karena itu, mari semua adik-adik
Percayalah bahwa Yesus sungguh mengasihi adik-adik. Karena itu mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383. Sungguh indah kabar mulia, kita bangkit berdiri. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Adik-adik duduk kembali. Nah, Kakak Sondang, saat ini kita juga akan mendengar warta sekolah minggu. Nah, hari ini pelayan ibadah dalam hari memperingati kematian Yesus Kristus ada diikuti oleh kakak-kakak yang bertugas dan Inang Amang yang bertugas hari ini. Adanya MC, ada Kak Sondang dan Kak Julia. Pemusiknya ada Kak Anggi, ada untuk liturgis ada Inang Boru Simbolon, dan nanti pengkhotbah ada Amang Sintua Barimbing. Kemudian ada slidernya Kak Rosi, hostnya Bang Luhut, soundman-nya ada Bang Irvin, dan PJ-nya ada Kakak Yuli dan Inang Bonita. Nah itu abang kakak Inang yang melayani kita pada hari ini untuk ibadah Jumat Agung. Ibadah Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 17 April ya adik-adik. Kita mulainya pukul 8. Ingat ya adik-adik, ibadah Paskah kita mulai pukul 8. Online melalui Zoom. Nah, nanti hari Minggu dipercepat ya adik-adik, mulainya jam 8. Nah, setelah ibadah Paskah ini, ingat akan ada lomba Paskah.
Lomba Kak, seru nggak tuh? Seru. Oh ya, seru ya. Karena itu apa sih lombanya? Nih simak ya adik-adik. Untuk lomba, nih ada lomba untuk horong 1 kelas sukacita sampai TKB. Lombanya adalah menghias telur Pasca. Yeay. Nah, adik-adik nanti ingat ya, ada ketentuannya. Yang pertama, adik-adik boleh dibantu oleh orang tua menyiapkan bahan-bahannya. Nih, maksimal 3 butir telur. Udah direbus ya, ingat matang, jangan sampai mentah, nanti pecah. Bau ya. Kemudian ada peralatan melukisnya, bisa spidol warna-warni, bisa cat, bisa kuas, bisa palet. Nah, pokoknya adik-adik sekreatif mungkin. Nah, siapkan juga potongan kardus kecil atau kertas HVS. Nah, yang kedua, nanti selama lomba itu adik-adik juga didampingi orang tua selama menghias ya. Ingat ya, lombanya nggak lebih dari 30 menit ya. 30 menit maksimal. Terus adik-adik buat name tag dengan potongan kardus atau kertas HVS tadi atau kertas kosong tadi yang bertuliskan nama dan kelas. Ya, ingat ya Dek ya, di dalam name tag kertas HVS atau kardus tersebut. Jangan lupa siapkan telur yang sudah matang maksimal 3. Yeay. Nah, setelah selesai itu, setelah menghias telurnya, adik-adik wajib menyiapkan wadah untuk telurnya. Iya kan? Kalau nggak ada wadahnya bisa gelinding tuh telur. Iya ya. Terus jangan lupa nih ya, ambil foto dalam bentuk landscape. Tahu ya landscape? Nah, foto telurnya ingat yang sudah dihias. Terus kemudian ada juga foto adik dengan bersama telurnya. Boleh pegang, boleh di depan. Cekrek gitu. Nah, kirimkan. Nih, jangan lupa kirimkan foto tersebut ke guru kelas masing-masing. Yang cakep ya adik-adik ya. Siapkan dari sekarang. Bilang sama mama, beli telur Pasca maksimal 3. Oke, itu untuk horong 1 kelas sukacita sampai kelas TKB. Keren ya. Nah, ada lagi nih kakak. Horong 2. Ada kelas 1 sampai kelas 3. Lombanya adalah menghias makan siang. Ingat, menghias makan siang berbahan dasar telur yang sudah matang ya. Jadi ada makan siangnya disiapin, terus ada telurnya yang sudah matang. Ketentuannya nih, adik-adik harus menyiapkan. Yang pertama, telur yang sudah matang. Ini dasar utama loh ya, telur yang sudah matang. Kemudian lauk matang, boleh yang 4 sehat, 5 sempurna sebagai hiasan. Jadi bukan makanannya yang sempurna banget yang diutamakan, tetapi telurnya 4-5 sempurnanya itu sebagai penghias. Nah, siapin juga wadah, bisa piring, mangkuk atau tempat makan. 1 untuk tempat makan siangnya. Nah, selama lomba adik-adik didampingi oleh orang tua menghias makan siang tersebut. Ingat, durasinya cuma 30 menit ya, nggak boleh lama-lama, 30 menit. Hias semenarik mungkin. Nah, bikin juga nih nama dan name tag apa aja, bikin sekreatif mungkin. Tuliskan nama dan kelas. Ingat lagi, jangan lupa ambil foto dalam bentuk landscape. Nah, foto hasil lomba menghias makan siang yang sudah dihias. Kemudian foto adik sekolah minggu bersama dengan makan siangnya yang sudah
dihias. Ingat, kirimkan foto tersebut ke grup kelas masing-masing. Cekrek, keren ya. Kirimin ke kakak guru kelasnya melalui grup kelas masing-masing. Nah, setelah itu kakak, ada lagi nih Kak Sondang. Ya. Apa sih Kak? Horong 3. Kelas berapa sih tuh horong 3? Kelas 4 sampai kelas 5. Kelas 6 SD. Wah, 4, 5, dan 6. Jangan kelas 6-nya jangan tinggalan kakak. Iya, ikutan ya. Lombanya apa sih kak? Kakak aja yang bilang Kak. Aku aja ya. Biar surprise ya. Lombanya adalah kuis Alkitab. Yeay, ketentuannya. Ini keren nih. Lomba cepat-cepatan kayak nih. Yang pertama, adik sekolah minggu dibantu oleh orang tua menyiapkan, boleh HP, boleh laptop, pilih ya salah satu, jangan dua-duanya, ntar bingung ya, terlambat nanti lombanya. Nah, satu ya HP atau laptop dengan, ingat nih dek, jaringan internetnya yang cepat, nanti kalau delay, aduh lombanya delay jadi nggak bisa dapet. Ingat ya, internetnya keren, yang cepat. Nah, yang kedua, adik-adik mengklik link kuisis yang sudah dikirimkan via chat room oleh kakak dan abang GSM. Nah, yang ketiga juga, ingat nih, untuk lomba ini adik-adik wajib pertama sekali mengisi data dari awal. Ada nama dan ada kelas ya, jangan lupa. Nah, buat namanya itu yang keren, maksudnya ada nama dan marganya, jangan buat nama lain, ntar bingung kakaknya ya. Buat nama yang benar, yang keren, kan adik-adik namanya keren-keren. Oke, yang keempat, adik-adik juga harus menjawab pertanyaan di bagian awal. Nah, ada lagi ketentuan lombanya nih ya. Ketentuannya, setiap kelas diberikan waktu maksimal nih 15 menit, nggak lebih 15 menit. Nah, setelah pengisian awal, adik-adik harus menjawab pertanyaan dengan benar dan jujur. Nih, adik-adik dilarang untuk mencari atau mendapatkan jawaban melalui apapun. Nggak boleh nyontek, nggak boleh chat, nggak boleh lihat keluarga, nggak boleh lihat internet, nggak boleh lihat Alkitab, apalagi cheating-cheating, nggak boleh ya. Itu tedot, nggak boleh zong ya. Nah, ingat nih yang terakhir, adik-adik hanya diizinkan mengikuti lomba ini 1 kali saja, nggak boleh 2 kali. Ingat ya adik-adik ya, siapin ya dari sekarang belajar untuk kuisis. Kemarin Parheheon udah ada yang menang ya kak, kali ini giliran kamu yang menang. Cepet-cepetan ya, siap ya, belajar dari sekarang. Oke. Nah kakak, aku ini sekarang makin semangat kakak. Tadi kan kita bilang ada yang namanya surprise ya. Apa tuh? Nah, inilah dia. Mari kita saksikan refleksi Jumat Agung melalui panggung boneka. Yeay! Iya, disiapin ya. Sudah mulai nih. Iya, adik-adik lihat layarnya dengan begitu baik. Karena kita akan mulai melihat panggung boneka. Kasih Tuhan yang menyelamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan di dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Yohanes 3 ayat 16. Shalom teman-teman. Sekolah Minggu HKBP Depok Timur. Halo teman-teman, saya Ringgas dan ini teman kita namanya Burju. Halo teman-teman, salam kenal, Horas. Ringgas, tahu gak kenapa hari ini disebut sebagai Hari Jumat Agung? Dan kenapa ya kita harus ibadah sekolah minggu? Burju, teman-teman sekolah minggu penasaran nih. Jadi begini ceritanya Burju dan teman-teman. Firman Tuhan berkata, anak manusia yaitu Tuhan Yesus harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam kepala dan ahli Taurat. Lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, peristiwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia terjadi pada hari Jumat sehingga dinamakan Jumat Agung. Oh, jadi ini alasannya kenapa kita beribadah ya? Kita memperingati peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Wah, Tuhan Yesus sudah baik ya, Ringgas? Betul Burju dan teman-teman. Tapi kenapa ya Tuhan Yesus berkorban, menderita, dan mati di kayu salib? Kenapa ya teman-teman? Jawaban teman-teman benar. Karena kasihnya yang begitu besar, Tuhan Yesus tidak ingin kita menderita karena dosa-dosa kita, sehingga Dia rela menderita, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus telah menebus kita dengan darahnya yang kudus. Pastinya kita beroleh hidup yang kekal. Jadi teman-teman, kasih Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Dan peristiwa Jumat Agung sebagai bukti kasih Allah kepada kita semua. Wah, Ringgas dan teman-teman, luar biasa ya kasih Tuhan Yesus kepada kita. Betul Burju. Oh iya Ringgas, spesial untuk teman-teman kita sekolah minggu HKBP Depok Timur, kita sudah menyiapkan yel-yel. Apa itu yel-yel kita Burju? Ringgas Burju Gape Bakti Pasu bukan? Bukan Ringgas, ini yel kita spesial Jumat Agung, yaitu kasih Tuhan yang menyelamatkan saya, kamu, dan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk Ringgas, ucapin sama-sama. Kasih Tuhan yang menyelamatkan saya, kamu, dan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Wow, yuk kita sama-sama ucapkan ya teman-teman. Udah siap belum teman-teman? Aku lihat kayaknya belum pada siap nih. Ringgas dan Burju tunggu dulu ya. Ringgas kasih aba-aba. 1, 2, 3. Kasih Tuhan yang menyelamatkan saya, kamu, dan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Teman-teman, selamat Hari Jumat Agung untuk kita semua ya. Selamat Hari Jumat Agung untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Dadah Ringgas dan Burju. Dadah, dadah. Ya, Kakak, tadi kan ada refleksi tentang Jumat Agung ya. Jumat Agung itu karena kasih Allah yang begitu besar untuk kita, Dia rela mati untuk menyelamatkan kita semua. Nah, tadi ada yel-yel ya Kak ya? Iya, oke. Ada yel-yelnya tadi. Masih ingat kan? Masih ingat Baru tadi? ya? Baru ya. Oke. Ringgas dan Burju tadi ngajak loh ada yel-yel yang baru spesial Jumat Agung. Oke. Nah, siap-siap tahu ya yel-yelnya ya. Oke. Nah,
Yel-yel ini ada gerakannya kakak. Iya, kita buat gerakannya adik-adik ya. Coba berdiri. Siap ya, coba semua berdiri. Berdiri ya. Coba, 1, 2, 3. Kasih Tuhan yang menyelamatkan saya, kamu, dan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Udah bisa gerakannya? Nah kakak Sondang yang ngomong, saya yang bikin gerakan biar adik-adik tahu ya. Iya. Siap ya adik-adik ya? Iya, oke. Oke, ya kita ya adik-adik, ayo diikutin kakak Juli ya. Oke. Kasih Tuhan yang menyelamatkan saya, kamu, dan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Bisa? Sekali lagi ya. Oke kakak Juli, 1, 2, 3. Kasih Tuhan yang menyelamatkan saya, kamu, dan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Iya. Terima kasih adik-adik. Yel-yelnya luar biasa. Ingat ya, nanti hari Minggu kakak-kakaknya akan tanya, tahu nggak yel-yel spesial Jumat Agung? Tahu, berarti nanti ikut lombanya jadi keren. Oke. Iya, itu dia warta dan refleksi Jumat Agung. Nah, saat ini kakak kita mau ngapain kakak? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita harus lebih bertambah lagi ya. Oke adik-adik. Imannya semakin bertambah. Iya, bertambah imannya. Ayo kita mau bernyanyi dari Dia Harus Makin Bertambah. Makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sapa dalam kasih Kristus, segala puji syukur kembali kami persembahkan ke hadapan-Mu ya Bapa, karena kasih setia Tuhan yang tetap Engkau berikan pada kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh mengikuti ibadah Jumat Agung Bapa, di mana ya Bapa 2000 tahun yang lalu Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Biarlah ibadah pada saat ini boleh Tuhan mengingat akan kebaikan Tuhan, akan kasih setia Tuhan, sehingga kami selalu bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan pada kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang kekasih, pagi ini kita akan merenungi firman Tuhan dari Matius 27. Ya, Matius 27 ayat 45 sampai 56. Kita akan bacakan. Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang,
mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaling, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada Minggu pagi ini. Salam adik-adik. Ya, bagaimana kabar? Ya, mudah-mudahan baik ya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh mengikuti ibadah Jumat Agung. Ya, karena kita tahu beberapa waktu yang lalu ya kita masih merasakan bagaimana COVID itu menerpa keluarga kita. Kita tahu adik-adik bahwa ya baru-baru ini pemerintah Kota Depok telah mengizinkan anak-anak sekolah dengan tatap muka ya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita belajar melalui online, sekarang kita ya belajar melalui tatap muka. Kita tahu bahwa sekarang pandemi itu sudah mulai menurun. Ya puji Tuhan adik-adik. Tapi walaupun begitu adik-adik kita tetap harus waspada ya. Tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Kita harus ya menjaga diri kita. Kita harus tetap ingat 3M itu ya adik-adik yang dulu udah sering kita dengar ya. Yang mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Ya ditambah lagi 2 lagi adik-adik banyak istirahat. Jangan terlalu banyak main di luar dan banyak makan. Ya itu adik-adik yang harus kita ingat agar kita tidak mudah terserang pandemi COVID-19. Hari ini kita merayakan Jumat Agung. Ya kenapa ada agungnya di situ ya? Kenapa enggak kita merayakan hari Jumat? Ya karena kita tahu ya pada hari ini umat Kristen merayakan kematian Tuhan Yesus, ya anak Allah, ya seorang manusia yang tidak berdosa, tapi harus menjadi domba Allah. Ya adik-adik kita tahu bahwa dia mati di kayu salib. Adik-adik tahu ya bahwa zaman dahulu kalau seseorang itu dihukum mati dengan disalib, itu dianggap telah melakukan kejahatan yang luar biasa. Ya, kejahatan yang paling jahat. Dan itu juga adalah diberikan kepada seorang budak, adik-adik. Jadi seorang budak dan yang melakukan kejahatan luar biasa. Dan Kristus harus menerima itu semua. Yaitu bisa kita artikan bahwa Yesus pada saat itu sangat terhina. Dia adalah Tuhan, tapi dianggap budak oleh bangsa Yahudi, oleh orang-orang ahli Taurat, imam-imam Farisi,
ya, tua-tua yang pada saat itu memang sangat membenci Yesus. Kenapa dia membenci Tuhan Yesus? Ya, yang pertama sekali karena Yesus menganggap dirinya adalah Tuhan. Menganggap dirinya adalah anak Allah. Bagi bangsa Yahudi, bagi imam-imam, bagi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ya, pernyataan Yesus adalah anak Allah itu sangat membuat mereka marah. Lalu akhirnya ketemulah satu akal, dia melalui seorang murid Tuhan Yesus sendiri. Tahu nggak siapa adik-adik yang mengkhianati Tuhan Yesus? Petrus, Ya. Judas Iskariot. Tahu nggak siapa yang berkhianat kepada Tuhan Yesus? Ya, Judas. Judas Iskariot ya adik-adik. Dia melalui dialah Tuhan Yesus akhirnya diberitahu bahwa dia adalah Tuhan Yesus. Sehingga pada saat dia ada di Taman Getsemani, ya kan, setelah Judas Iskariot memberikan kode bahwa Yesus itulah yang dia cium, para pengawalnya itu menangkap dia adik-adik. Ya, membawa dia ke bukit Golgota adik-adik untuk disiksa ataupun dijerak. Tapi sebelum dibawa ke bukit Golgota, dibawa dulu dia ke pengadilan agama, ke mahkamah agama. Dia di situ sudah berkumpul adik-adik, ya banyak tua-tua, ahli-ahli Taurat, ya orang-orang Farisi, imam-imam untuk mendakwa dia. Ya karena yang melaksanakan putusan hukuman mati adalah Pilatus itu sendiri ya. Jadi di pengadilan itu Pilatus bertanya kepada Yesus ya, siapakah kamu ya Yesus ya. Tapi orang-orang Yahudi yang sangat membenci dia bilang salibkan dia karena dia mengaku adalah anak Allah. Maka karena dia mengaku anak Allah, ya kan, makanya orang-orang Farisi itu sangat membenci dia. Di lain pihak, banyak juga mujizat-mujizat Tuhan Yesus yang membuat pengikut-pengikut ahli-ahli Taurat itu banyak yang berpaling kepada Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa mujizat-mujizat Yesus banyak ya dilakukan pada waktu itu ya, seperti air menjadi anggur, ya kan, orang buta disembuhkan, orang lumpuh disembuhkan, Yesus memberi makan 5.000 orang, dan hal yang paling spektakuler adalah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus ya. Walaupun Lazarus ini sudah dimakamkan selama 4 hari adik-adik. Ya, peristiwa-peristiwa mujizat itu membuat banyak pengikut-pengikut orang-orang Farisi itu berpaling kepada Yesus. Dan itu yang membuat mereka marah. Ya, mereka harus berikhtiar, berpikir, berkomplot bagaimana kegiatan Yesus ini harus diberhentikan. Ya, itulah salah satu kenapa akhirnya orang-orang Farisi ya akan mengatakan kepada raja pada waktu Pilatus untuk menyalibkan. Dan Pilatus sendiri sudah mengetahui tidak ada sebenarnya kesalahan daripada Tuhan Yesus sendiri. Maka dari itu akhirnya ya memang sudah ada rencana Allah, akhirnya Yesus ya pada jam 12 siang dia disalibkan. Kita tahu di sini bagaimana ya mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu ya adik-adik ya. Padahal di siang hari tapi terjadi kegelapan adik-adik ya. Kalau kita lihat juga bagaimana akhirnya tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi. Ya ini memang menandakan bahwa
Yesus itu bukan hanya manusia, tapi dialah Allah itu sendiri yang menjadi manusia dan mau berkorban untuk dosa-dosa kita. Makanya dari itu adik-adik, di peristiwa peringatan Jumat Agung, peristiwa memperingati kematian, kita harus bersyukur kepada Allah yang telah menyerahkan anaknya untuk kita. Inilah rencana keselamatan Allah. Ya, kita renungi pada pagi ini, kita mengucap syukur karena sesungguhnya kebenaran itu datangnya bukan karena perbuatan kita, tapi karena kita percaya bahwa Kristuslah yang menyelamatkan kita. Nah, akhirnya bagaimana adik-adik, apa yang harus kita respon dengan Jumat Agung ini adik-adik ya? Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri taat. Dia taat kepada Bapaknya, bahkan dia sampai mau mati di kayu salib. Itu yang penting, yang pertama kita harus taat, ya kita juga harus taat kepada Kristus, kepada Allah yang telah memberikan perintah kepada kita untuk mengasihi sesama kita. Yang kedua adalah aplikasinya adalah kita harus mau mengampuni kesalahan orang lain. Jangan kita dendam ya adik-adik, kalau ada orang lain yang mengecewakan kita, membuat kita tersinggung, ya kita ingat bagaimana Tuhan Yesus disalibkan, dia adalah Raja adik ya, dia Raja, dia adalah Tuhan. Tadi kita sudah singgung bagaimana dia harus mati di kayu salib seperti budak, ya seperti orang yang melakukan kejahatan luar biasa. Dan yang terakhir ya, kita juga harus mau berkorban adik-adik. Seperti Tuhan Yesus yang mau berkorban, ya, dia berkorban bukan kepada orang baik adik-adik, malah dia berkorban kepada kita yang orang jahat. Ya, kepada kita yang sebenarnya nggak ada apa-apanya adik-adik. Kita ini hanyalah sampah yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan bahwa dia telah mengirim anaknya untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, demikianlah renungan kita pada pagi ini. Ya, selamat merayakan Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memberikan waktu pada kami untuk merenungi tentang pengorbanan-Mu di kayu salib. Biarlah kami boleh merenungi Tuhan tentang kasih setia-Mu pada kami. Biarlah ya Bapa, kami sama seperti Engkau yang taat, yang patuh Tuhan. Dan mau Tuhan berkorban bagi sesama kami. Kami mau mengampuni kesalahan orang lain. Kami tidak mau dendam Bapa. Tolonglah kami Tuhan agar hati kami penuh kasih. Terima kasih ya Bapa, dengarlah doa kami. Amin. Adik-adik, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kita hari ini bahwa Yesus sungguh mengasihi kita, bahkan rela mati untuk kita. Karena itu adik-adik, respon kita hari ini adalah kita mau bersyukur, mau memberi yang terbaik atas kasih Tuhan. Kita akan menyatakan kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Adik-adik boleh menyiapkan celengan siluaku ya. Udah, kita akan memasukkan persembahan kita ke sana. Adik-adik, mari memberinya dengan sepenuh hati, dengan rasa syukur kepada Tuhan yang sungguh luar biasa mengasihi kita. Kita menyanyi, memuji Tuhan, memuliakan Dia dari lagu Dalam-dalam Cintamu Bapa. Besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu. Yesus Juru Selamat.
besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Anak-anak, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita berdoa. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih adik-adik. Sebelum menyudahi hari ini, kita mau nyanyi lagi ya Kak ya. Iya. Sebagai lagu tema hari ini, dalam cintamu Bapa. Ya, sebelum itu kita mau ingatin lagi yang tadi ada PR-nya, ngingatin yang namanya Yel-Yel Jumat Agung. Siap semuanya? Open mic ya. Siap ya? Yel-Yel Jumat Agung kita, kakak kasih hitung 1, 2, 3. Kasih Yesus yang menyelamatkan saya, kamu, dan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ulangi ya. Udah pada
hebat-hebat. Kasih Tuhan yang menyelamatkan saya, kamu, dan kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ulangi. 1, 2, 3. Kasih Tuhan yang menyelamatkan saya, kamu, dan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dong semuanya. Yeay, kita mau nyanyi lagu tema hari ini, Dalam-dalam Cintamu Bapa. Pakai gerakan ya. Yuk semuanya bangkit berdiri yuk. Yuk, semuanya yuk. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun, besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cintamu Bapa, dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun, besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Yesus Tuhanku. Ingat ya adik-adik, selamat merayakan Jumat Agung. Nah, sebelum selesai kakak kita ingatin lagi ya, persiapan lomba buat hari Paskah, hari Minggu ya, tanggal 17 April. Mulainya tadi jam berapa kakak? Jam 8. Horong 1, ya horong 1 siapin telur Paskahnya ya yang sudah matang. Horong 2 juga siapin telur Paskahnya untuk dihias dan sebagainya. Horong 3 jangan lupa untuk belajar untuk kuis ya, kuis. Itu perlombaan kita. Nah, sebelum kita sudahi semuanya, yuk kita mau jepret. Jepret apa kak? Mau foto ya dulu ya sebelum kita akhiri ya. Foto, ayo slide 1. Buat gayanya semanis mungkin. Backgroundnya sudah ada. Open kamera semua, open cam. Siap, kakak hitung dari sini ya. Yang cantik, yang manis, yang oke, yang keren. Siap. Kakak hitung slide 1. 1, 2, 3, cekrek. Gaya lain, slide 2. Oke, slide 2 ya. Gayanya yang manis. Ayo kak, kita juga bergaya dong. Slide 2. 3, 2, 1, cekrek. Oke, slide 4. Siap ya, slide 4 ya.
Cuma oh iya, kakak kecepetan. Slide 3 dulu dong. Jangan slide 4 ya. Kakak Tiur udah ketawa. Aduh, malu saya sama kakak Tiur. Kakak Tiur, iya kakak Tiur. Kakak Esther, kacamatanya keren tuh. Pinjam dong. Aduh, kacamata tuh keren. Ih, slide 3 ya. Oke, siap. Siap semuanya. Gaya yang paling keren. Kak, aku mau gayanya begini ya. 1, 2, 3, cepet. Oke, gaya yang keempat. Kita bentuk love ya kak ya. Gaya 4 ya. Ayo yuk kak. Yang keempat. Siap. 3, 2, 1. Cekrek. Terima kasih ya. Oh masih ada slide yang kelima. Luar biasa hari ini ya. Banyak sekali. Jangan tutup ya. Ya open. Slide yang kelima. Siap. 3, 2, 1. Cekrek. Oke, masih ada slide yang ke-6 kakak, luar biasa. Oh semuanya, semua sudah selesai. Kita 2 cekrek. Oke adik-adik, terima kasih semuanya. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup. Nah, sebelum kita tutup, ingat lagi ya, adik-adik, siapkan semuanya yang berbahan untuk lomba telur Paskah dan kuis Alkitab. Siap? Kakak hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.